Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat dan bahagia ya. Stay healthy and happy forever. Daring yes, boring no. Oke anak-anak, alhamdulillah. Baik, berjumpa lagi dengan Budian. Kali ini kita akan belajar muatan IPA tema 7, yaitu tentang peristiwa dalam kehidupan, dan materinya sifat benda dan perubahan wujud pada benda. Baik, sebelum kita memulai belajar, marilah kita bersama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam tema 7 ini ada satu dalil Al-Quran yang berhubungan dengan peristiwa dalam kehidupan, yaitu dalam surat Yunus ayat 6 yang menyebutkan artinya yaitu sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah ya. Nah, kali ini kita akan belajar benda dan sifatnya. Apa saja yang akan kita pelajari nanti, yaitu yang pertama ada sifat benda berdasarkan wujudnya, yang kedua perubahan sifat benda, dan yang ketiga kegunaan berbagai benda. Disimak ya. Sifat benda berdasarkan wujudnya yaitu ada 3: padat, cair, dan gas. Nah, perhatikan gambar berikut. Sifat benda padat. Yang pertama, bentuk benda padat tetap. Kemudian, bentuk benda padat dapat diubah jika mendapat perlakuan tertentu, misalnya ditumbuk, dipotong, atau digosok. Perhatikan contoh-contoh benda padat berikut. Ada meja dan kursi, salah satunya. Yang berikutnya sifat benda cair. Yang pertama, bentuk benda cair tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wajahnya. Yang kedua, bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Yang ketiga, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan yang keempat, benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Bisa diperhatikan gambarnya. Nah, yang berikutnya sifat benda gas. Yang pertama, benda gas memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Dan yang kedua, benda gas menekan ke segala arah. Perhatikan gambarnya ya. Nah, berikutnya kalian bisa melihat tabel dari wujud benda dan sifatnya berdasarkan ukuran atau volume dan bentuknya. Nah, untuk benda padat, ukuran tetap dan bentuk tetap. Benda cair, ukuran tetap, bentuk berubah. Dan benda gas, ukuran berubah dan bentuknya berubah. Nah, silahkan kalian hafalkan ya di rumah ya. Nah, patokannya gampang sekali. Dimulai dari padat, cair, gas. Tetap, berubah, berubah. Mudah kan?
Nah, berikutnya perubahan wujud pada benda. Ada 6 perubahan wujud pada benda. Yang pertama, mencair. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim. Dan yang keenam, mengkristal. Nah, kalian bisa perhatikan diagram perubahan wujud berikut. Nah, pada diagram tersebut ada 2 tanda panah. Yang pertama berwarna merah dan yang kedua berwarna kuning. Tanda panah yang berwarna merah dimaksud memerlukan kalor atau membutuhkan panas pada perubahan wujudnya, dan yang berwarna kuning maksudnya melepaskan kalor atau melepaskan panas pada proses perubahan wujudnya. Nah, apa saja yang membutuhkan kalor? Ada menyublim, kemudian menguap, mencair, dan sedangkan yang melepaskan kalor ada mengkristal, mengembun, dan membeku. Nah, keenam perubahan wujud ini nanti akan kita bahas di bagian berikutnya. Nah, berikut ini. Mencair atau melebur, nama lainnya, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Contohnya, es batu yang dibiarkan di tempat yang terbuka, dia akan mencair. Kemudian membeku, yaitu perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Contohnya, segelas air yang dibekukan atau dimasukkan atau disimpan di dalam lemari es, yaitu di dalam freezer, untuk dibuat menjadi es batu. Berikutnya mengembun, yaitu perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya peristiwa mengembun di pagi hari yang terjadi di daun. Kemudian menguap, perubahan wujud cair menjadi gas. Contohnya pada saat kita memasak air. Nah, berikutnya adalah menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Untuk membedakannya, ada 2 istilah, yaitu melenyap dan mengkristal. Melenyap merupakan peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas. Sedangkan mengkristal merupakan perubahan wujud gas menjadi padat. Nah, bisa diperhatikan contoh di bawahnya, contoh dari menyublim. Menyublim atau yang pertama, ada melenyap terjadi pada bau wangi yang berasal dari kamfer atau kapur barus. Yang kedua, contoh mengkristal terjadi pada perubahan gas karbon dioksida menjadi es kering. Nah, siapa tahu di antara kalian ada yang sudah pernah mengkonsumsi es kering. Nah, biasanya ada di swalayan-swalayan. Nah, contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya mencair, yaitu es batu berubah menjadi air. Tadi sudah ya gambarnya. Yang kedua, membeku, yaitu air menjadi es batu. Yang ketiga, menyublim, yaitu kapur barus berubah menjadi uap kapur barus tanpa mencair lebih dahulu. Yang keempat, pengkristalan atau yang disebut dengan deposisi, yaitu contohnya asap buangan knalpot kendaraan bermotor menjadi bentuk padatan. Yang kelima, menguap, yaitu contohnya air mendidih menjadi uap air. Yang keenam, yaitu mengembun, udara menjadi tetes-tetes embun pada pagi hari. Tadi sudah ada semua ya gambarnya ya. Nah, yang berikutnya
kita masuk pada kegunaan benda berdasarkan sifatnya. Jadi, ada benda yang terbuat dari kaca, kayu, kertas, dan plastik. Masing-masing benda atau masing-masing bahan mempunyai sifat yang berbeda-beda. Yang pertama, kaca sifatnya tembus pandang, tidak tembus air, tahan api, dan tahan lama. Contohnya, cermin, jendela, lampu, dan gelas. Kemudian kayu sifatnya kuat, ringan, tidak mudah patah, dan mudah dibentuk. Contohnya meja, kursi, dan lemari. Makanya digunakan untuk membuat perabot rumah tangga karena mudah dibentuk. Kemudian kertas sifatnya lebih ringan, menyerap benda cair. Contohnya uang kertas, buku tulis, majalah, dan koran. Yang berikutnya plastik. Sifatnya tidak menyerap air, ringan, mudah dibentuk, dan tahan lama. Contohnya ada jas hujan, ada ember, dan selang air. Nah, materi kita sudah selesai. Alhamdulillah. Berikutnya ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan di link Google Form yang sudah disediakan. Kerjakan dengan teliti dan cermat ya. Semoga dimudahkan semuanya. Cukup sekian dari Bu Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.